Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, anak-anakku kelas 9A, B, dan C. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Kali ini kita masuk bab yang baru, yaitu persamaan kuadrat. Mari kita lihat, ini persamaan kuadrat. Persamaan di kelas 7 kita pernah belajar tentang PLSV atau persamaan linier satu variabel. Contohnya ini ya, persamaan linier X ditambah 5 sama dengan 12. Ini persamaan linier. 2X dikurangi 6 sama dengan 20. Juga di kelas 2 PLDV, persamaan linier dua variabel. Contohnya X ditambah Y sama dengan 12. 2X sama dengan 3Y kurangi 8. Nah, kali ini di kelas 9 atau kelas 3 kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Selanjutnya kita lihat persamaan kuadrat. Pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C anggota bilangan real. Konstanta A, B, C pada persamaan ini disebut sebagai koefisien. Contoh persamaan kuadrat. Contohnya ini 3X kuadrat dikurangi 7X plus 5 sama dengan 0. Contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi X ditambah 12 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini juga contoh dari bentuk persamaan kuadrat. 2X dalam kurung X kurang 7 sama dengan 0 dan lain sebagainya. Jadi tampak pada persamaan ini, misalnya ini 3X kuadrat min 7X plus 5 sama dengan 0, A-nya ini koefisiennya 3, B-nya negatif 7, C-nya 5. Kalau ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 12. Kalau ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 9. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi mencari akar berarti menyelesaikan persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Mari yang pertama, bagaimana menyelesaikan atau mencari akar dari persamaan itu. Cara yang pertama, memfaktorkan. Contoh, tentukan akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Didapat tampak B-nya itu 5 ya, B-nya 5, C-nya 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q, sembarang bilangan P dan Q, sedemikian hingga P ditambah Q sama dengan 5. Ini 5 ini adalah P ditambah Q. Kemudian P kali Q atau PQ, P kali Q sama dengan 6. Dalam hal ini dilihat syarat PQ sama dengan 6 terlebih dahulu, sehingga pasangan nilai P dan Q memenuhi. Mari kita lihat, kita masukkan di tabel ini, kita mencoba-coba. P, Q, P tambah Q, P kali Q. P kali Q tadi nilainya 6, P kali Q nilainya 6, kita tulis dulu semua dari berbagai kemungkinan. Kemudian kita cari bilangan P dan bilangan Q. Kalau P6 adalah 1 kali 6.
1 kali 6, 6. Oh, berarti P-nya 1, Q-nya 6. Kita isi P ditambah Q. 1 tambah 6, 7. Oh, ternyata P tambah Q-nya 7. Lain lagi, PQ 6. Asalnya 6 berarti 2 kali 3. 2 dan 3. 2 kali 3, 6. 2 ditambah 3, 5. Lain lagi, PQ-nya 6. Berarti P-nya bisa dibuat 3, Q-nya 2. 3 kali 2. 3 kali 2 juga 6. Kalau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lain lagi, 6. 6 dan 1. 6 kali 1 kan 6. 6 tambah 1, 7. Bisa jadi 6 ini berasal dari negatif 1 kali negatif 6. Negatif 1 kali negatif 6. Negatif 1 kali negatif 6, 6. Negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7. Dan seterusnya kita coba. Ini kita isi semua, kita coba. Ternyata yang memenuhi adalah ini. Hasil kalinya 6, kalau dijumlah 5. Ini hasil kalinya 6, kalau dijumlah 5. Salah satu dari ini ya, ini atau ini. Yang kita pakai berarti ketemu bilangan 2 dan 3. Maka pemfaktorannya sebagai berikut. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita siapkan 2 kurung, X-nya dipecah. X kuadrat dipecah, X dan X ini. Berarti, terus angka 2 dan 3 dimasukkan di sini. 2 dan 3. X ditambah 2 kali X ditambah 3. Ini kalau dikalikan hasilnya 6. Kalau dijumlah hasilnya 5. Jadi X plus 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Jadi ini kalau diganti negatif 2 menghasilkan 0. Maka X-nya ketemu negatif 2. X ditambah 3 sama dengan 0. Berapa ditambah 3 ketemu 0, berapanya itu adalah negatif 3. Jadi kalau ini diganti negatif 3, juga ketemu 0. Maka didapat X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Jadi akar persamaan di atas adalah negatif 2 dan negatif 3. Demikian contoh berikutnya, mari kita lihat selanjutnya. Contoh yang kedua. Carilah akar persamaan X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Penyelesaian. Maka kita cari P kali Q nilainya ini ya. P kali Q 14. P kali Q nilainya 14. P ditambah Q nanti harus menemukan negatif 15. Manakah itu? Kita cobakan di tabel berikut. 14 itu 1 kali 14. 1 kali 14, 14. Berarti, terus kalau kita jumlah, 1 ditambah 14, 15. Kita coba lagi. P kali Q 14. 14 asalnya dari 2 kali 7 ya. Ini 2 dan 7. 2 kali 7, 14. 2 tambah 7, 9. Kita cari lagi yang lain. 14 asalnya dari negatif 1 kali negatif 14. Ketemu 14 positif. Kalau ini kita jumlah, negatif 1 ditambah negatif 14, negatif 15. Mungkin yang lain lagi, 14 berasal dari negatif 2 dan negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7, 14 juga. Kalau ini kita jumlah, negatif 2 ditambah negatif 7, negatif 9. Ternyata dari keempat percobaan ini yang memenuhi adalah yang ini. Jumlahnya negatif 15, hasil kalinya 14. Ini adalah bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 14. Maka bilangan ini kita pakai untuk pemfaktoran itu.
Jadi secara lengkap X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0, difaktorkan, siapkan 2 kurung, gitu. X-nya dipecah, nah bilangan itu kita masukkan di sini, X min 1, X min 14, nah kita masukkan itu. X kurang 1 sama dengan 0, atau yang satunya X kurangi 14 sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan 14. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 14. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 14. Selanjutnya kita kerjakan latihan berikut ini. Selesaikanlah dengan memfaktorkan. Nomor 1, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nomor 2, 3X kuadrat min 12 sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat plus X kurangi 6 sama dengan 0. Untuk yang nomor 3, caranya seperti di atas. Seperti ini nanti caranya kita lihat seperti di atas. Sedangkan nomor 1 dan nomor 2 kita amati sebagai berikut. Penyelesaian. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita ingat rumus selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat menjadi A kurang B kali A tambah B. Maka X kuadrat kurang 9, 9 asalnya dari 3, berarti X min 3 kali X plus 3. X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Jadi penyelesaiannya 3 dan min 3. Kemudian yang kedua, 3X pangkat 2 dikurangi 12. Kita selesaikan dulu, kita pisahkan faktor persekutuannya, yaitu 3. Kita keluarkan 3. 3 dalam kurung X kuadrat dikurangi 4. Sebab 3 kali 4 nanti 12. X kuadrat min 4 ini seperti bentuk ini, seperti bentuk selisih kuadrat. Maka difaktorkan, 4 asalnya dari 2, berarti X min 2 kali X plus 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, yang satunya X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, atau yang satunya X sama dengan negatif 2. Bentuk yang ketiga, bentuk yang tadi kita pelajari. X kuadrat plus X kurangi 6 sama dengan 0. Bilangan yang hasil kalinya negatif 6, PQ-nya, PQ atau P kali Q-nya negatif 6, P tambah Q-nya ketemu 1. Bilangan manakah itu? Kita coba. PQ-nya negatif 6, P ditambah Q 1. Berapa kali berapa ketemu negatif 6? Negatif 2 dan 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 2 ditambah 3, 1. Oh, berarti angka ini yang memenuhi ya, negatif 2 dan 3. Kita masukkan di sini, X-nya dipecah, ini diisi negatif 2, sini positif 3. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Berarti inilah penyelesaiannya. Demikian, ada pertanyaan?